Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jackson Ferdinand Rossi Sitorus, NPM 2515210010, Prodi Ekonomi Pembangunan, dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. E. Rusyadi, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu video kelima dengan tema perbandingan ekonomi moneter di 5 negara. Pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada peran uang, lembaga keuangan seperti bank sentral, dan kebijakan moneter dalam memengaruhi tingkat harga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas makroekonomi suatu negara, dengan tujuan mencapai stabilitas harga, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran melalui instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter di Indonesia adalah upaya Bank Indonesia atau BI mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka atau SBN/SBI, kebijakan makroprudensial, dan komunikasi kebijakan, dengan fokus utama pada stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Hingga Januari 2026, kebijakan moneter Indonesia yang dijalankan oleh Bank Indonesia berfokus pada strategi pro-stability and pro-growth. Kebijakan ini bertujuan pada stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sembari tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Poin utama kebijakan moneter di Indonesia awal tahun 2026, yaitu pertama, suku bunga acuan atau BI rate berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG terakhir pada Desember 2025. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas eksternal dan momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Selanjutnya, target inflasi. Bank Indonesia memproyeksi inflasi untuk tahun 2026 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% kurang lebih 1%. Sinergi dengan pemerintah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP terus diperkuat untuk menekan gejolak harga pangan. Instrumen kebijakan moneter di Indonesia, yaitu fasilitas pendapatan simpanan atau standing facilities, fasilitas penyediaan likuiditas Bank Indonesia atau fasilitas pinjaman LFFF, dan fasilitas penempatan dana Bank Indonesia atau fasilitas deposit atau DFFASBIS untuk menjaga likuiditas bank. Selanjutnya, operasi pasar terbuka atau OPT. Bank Indonesia menjual atau membeli surat berharga seperti SBN, SUN, SBSN, dan SBI untuk menarik atau menambah uang beredar. Selanjutnya, persyaratan cadangan minimum atau GWM mengatur jumlah dana bank yang harus disimpan di BI. Sinergi otoritas. Kebijakan moneter tahun 2026 sangat menekankan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah atau Kementerian Keuangan untuk memastikan likuiditas perbankan yang melimpah dapat tersalurkan secara efektif guna mendorong pertumbuhan PDB yang diperkirakan berada di kisaran 5,1% sampai 5,4%. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi moneter di Indonesia bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah, dengan Bank Indonesia sebagai otoritas utama melalui berbagai instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan likuiditas perbankan. Kita masuk di negara kedua, yaitu Amerika. Kebijakan moneter di Amerika. Kebijakan ekonomi moneter di Amerika Serikat adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan kondisi kredit guna menjaga stabilitas harga,
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran rendah. Kebijakan ini dijalankan oleh Federal Reserve System atau the Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat. 1. Tujuan kebijakan moneter Amerika Serikat. The Fed memiliki dual mandate atau dua mandat utama, yaitu stabilitas harga, mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Kedua, kesempatan kerja maksimum, mendorong tingkat pengangguran yang rendah. Selain itu, The Fed juga berperan menjaga stabilitas sistem keuangan. 2. Lembaga pelaksana Federal Reserve atau The Fed. Federal Reserve terdiri dari yaitu Board of Governors atau pusat di Washington DC. Kedua, 12 Federal Reserve Bank di berbagai wilayah. Ketiga, FOMC atau Federal Open Market Committee, yaitu lembaga pengambil keputusan kebijakan moneter. FOMC menentukan arah kebijakan suku bunga dan likuiditas. Ketiga, instrumen kebijakan moneter The Fed. A. Suku bunga acuan atau Federal Fund Rate. Ini adalah instrumen utama kebijakan moneter Amerika Serikat, yaitu dinaikkan untuk menekan inflasi atau kebijakan moneter kontraktif. Diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau kebijakan moneter ekspansif. Dampaknya mempengaruhi suku bunga kredit, investasi, konsumsi, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat. B. Operasi pasar terbuka atau open market operation. The Fed membeli surat berharga pemerintah atau treasury untuk menambah uang beredar. Menjual surat berharga untuk mengurangi uang beredar. Ini adalah cara paling sering digunakan untuk mengontrol likuiditas jangka pendek. Jenis kebijakan moneter Amerika Serikat. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dilakukan saat ekonomi lesu atau resesi, yaitu menurunkan suku bunga, membeli obligasi, menambah uang beredar. Tujuannya meningkatkan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kebijakan moneter kontraktif dilakukan saat inflasi tinggi, yaitu menaikkan suku bunga, menjual obligasi, mengurangi likuiditas. Tujuannya menekan inflasi dan mencegah overheating ekonomi. Dampak kebijakan moneter Amerika Serikat. Kebijakan moneter Amerika Serikat berdampak luas karena yang pertama, dolar Amerika Serikat adalah mata uang global. Kedua, mempengaruhi arus modal internasional. Ketiga, berpengaruh pada nilai tukar negara berkembang atau termasuk Indonesia. Kesimpulan kebijakan ekonomi moneter di Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi moneter di Amerika Serikat merupakan instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan ini dijalankan oleh Federal Reserve atau The Fed dengan tujuan utama menjaga stabilitas harga atau inflasi terkendali dan tingkat kesempatan kerja maksimum, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Melalui pengaturan suku bunga acuan atau Federal Fund Rate, operasi pasar terbuka, serta kebijakan tidak konvensional seperti quantitative easing atau QE dan quantitative tightening atau QT. The Fed mampu merespon berbagai kondisi ekonomi, baik saat resesi maupun ketika inflasi tinggi. Kebijakan moneter ekspansif digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter kontraktif diterapkan untuk menekan inflasi. Kita masuk di negara ketiga, kebijakan ekonomi moneter negara Singapura. Kebijakan ekonomi moneter Singapura berbeda dengan banyak negara lain yang menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama. Singapura menjalankan kebijakan moneter berbasis nilai tukar atau exchange rate based policy. Kebijakan ini dijalankan oleh Monetary Authority of Singapore atau MAS yang berfungsi sebagai bank sentral sekaligus otoritas keuangan. Tujuan kebijakan moneter Singapura. Tujuan utama kebijakan moneter Singapura adalah yaitu menjaga stabilitas harga, inflasi rendah dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga kepercayaan terhadap dolar Singapura atau SGD. Karena Singapura adalah negara kecil dan sangat terbuka terhadap perdagangan internasional,
Inflasi sangat dipengaruhi oleh harga impor. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi sangat penting. Instrumen utama, nilai tukar atau exchange rate policy. Mas mengelola nilai tukar dolar Singapura atau SGD terhadap sekeranjang mata uang negara mitra dagang utama, bukan hanya terhadap USD. Kebijakan ini dikenal sebagai Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate atau SSNIR, yang diatur melalui 3 elemen. Yang pertama, level titik tengah, menentukan tingkat nilai tukar rata-rata SGD. Kedua, slope atau kemiringan, menentukan apakah SGD diapresiasi secara bertahap untuk menekan inflasi, dipertahankan stabil, didepresiasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Band atau lebar rentang, menentukan batas atas dan bawah pergerakan nilai tukar. Penyesuaian kebijakan moneter. Mas melakukan peninjauan kebijakan moneter 2 kali setahun, biasanya April dan Oktober, atau lebih sering jika kondisi ekonomi global berubah drastis. Contoh respons kebijakan. Inflasi tinggi, SGD dibiarkan menguat atau apresiasi untuk menurunkan harga impor. Perlambatan ekonomi, kebijakan dilonggarkan dengan memperlambat atau menghentikan apresiasi SGD. Peran suku bunga di Singapura, yaitu suku bunga bukan instrumen utama. Suku bunga domestik mengikuti pergerakan suku bunga global, terutama Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena arus modal bebas dan sistem keuangan yang sangat terbuka. Kelebihan kebijakan moneter di Singapura, yaitu efektif mengendalikan inflasi, cocok untuk negara dengan ekonomi terbuka. Keterbatasannya, kurang fleksibel untuk mendorong pertumbuhan saat krisis domestik. Ketergantungan tinggi pada kondisi ekonomi global. Kesimpulannya, kebijakan moneter Singapura berfokus pada pengendalian nilai tukar, bukan suku bunga. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter Singapura sebagai negara kecil, terbuka, dan bergantung pada perdagangan internasional, sehingga mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Kita masuk ke negara keempat, yaitu sistem ekonomi moneter negara Belanda. Pertama, otoritas kebijakan moneter. Belanda tidak memiliki kebijakan moneter independen sepenuhnya, karena merupakan anggota Uni Eropa dan zona Euro. Kebijakan moneter Belanda ditetapkan oleh pertama, European Central Bank atau ECB, kedua, Bank Sentral Nasional Belanda, The Netherlands Banks atau DNB, berperan melaksanakan kebijakan ECB di tingkat nasional. 2. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter di Belanda mengikuti ECB adalah pertama, menjaga stabilitas harga, target inflasi sekitar 2% dalam jangka menengah, mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Peran The Netherlands Bank atau DNB. DNB bertugas yaitu mengawasi perbankan dan sistem keuangan, menjaga stabilitas keuangan nasional, menyalurkan kebijakan ECB ke bank-bank di Belanda, mengelola cadangan devisa dan emas nasional. Dampak kebijakan moneter di Belanda. Kebijakan moneter berdampak pada tingkat inflasi, suku bunga kredit dan tabungan, investasi dan konsumsi masyarakat, stabilitas sektor perbankan, pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulannya, kebijakan ekonomi moneter di Belanda, yaitu dikendalikan oleh ECB, bukan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda, berfokus pada stabilitas harga dan inflasi, menggunakan instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan non-konvensional, dijalankan di tingkat nasional oleh The Netherlands Bank. Kita memasuki negara kelima, yaitu kebijakan ekonomi moneter negara Jerman. Kebijakan ekonomi moneter Jerman. 1. Kerangka umum. Jerman menganut sistem ekonomi pasar sosial atau socially marktwirtschaft, yaitu kombinasi antara mekanisme pasar bebas dan intervensi pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial. Dalam bidang moneter, Jerman tidak lagi memiliki kebijakan moneter nasional yang sepenuhnya mandiri, karena menjadi anggota Uni Eropa atau UE dan zona Euro. 2. Otoritas moneter. Bank Sentral Eropa atau European Central Bank atau ECB, lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter Jerman dan negara-negara zona Euro. Bundesbank atau Bank Sentral Jerman, berperan sebagai pelaksana kebijakan ECB di tingkat nasional dan penasihat ekonomi, tetapi tidak menetapkan kebijakan moneter sendiri.
3. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama sistem moneter Jerman atau melalui ECB adalah menjaga stabilitas harga, inflasi sekitar 2% dalam jangka menengah, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama tidak bertentangan dengan stabilitas harga. 4. Instrumen kebijakan moneter. ECB menggunakan beberapa instrumen yang berlaku juga di Jerman, antara lain 1. Suku bunga kebijakan, Main Refinance Rate, Deposit Facility Rate, Marginal Lending Facility, mempengaruhi suku bunga kredit dan tabungan di Jerman. 2. Operasi pasar terbuka, pembelian atau penjualan surat berharga, termasuk obligasi negara. 3. Kebijakan kuantitatif easing atau QE, pembelian aset skala besar untuk menambah likuiditas saat krisis. 4. Cadangan wajib bank, mengatur jumlah uang beredar melalui kewajiban simpanan bank. 5. Mata uang. Mata uang resmi Jerman yaitu euro. Sejak tahun 2002, euro menggantikan Deutschmark atau DM. 6. Ciri khas sistem moneter Jerman yaitu sangat anti-inflasi, dipengaruhi pengalaman hiperinflasi masa lalu, menekankan independensi bank sentral. Kebijakan moneter cenderung ketat dan hati-hati. Stabilitas moneter dianggap fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut, yaitu kelebihannya inflasi relatif stabil, kepercayaan tinggi terhadap mata uang euro. Kekurangannya, Jerman tidak bisa menyesuaikan kebijakan moneter sendiri saat kondisi ekonomi domestik berbeda. Kebijakan ECB harus mengakomodasi banyak negara dengan kondisi ekonomi yang beragam. Kesimpulannya, sistem ekonomi moneter Jerman dijalankan dalam kerangka Uni Eropa dan zona euro, dengan ECB sebagai pengambil kebijakan utama. Fokus utama adalah stabilitas harga dan keuangan, sementara Bundesbank berperan sebagai pelaksana dan pengawas di tingkat nasional. Sekian presentasi dari saya. Kiranya ada pun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.